Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kita akan sama-sama mempersiapkan seluruh hidup kita untuk kita meninggikan Tuhan kita. Saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita minta kasih karunia Tuhan turun menyertai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Satu kesempatan kalau kami boleh ada bersama-sama untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami minta biarlah kasih karunia Tuhan turun menyertai, memberkati semua rangkaian ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bawa korban pujian kita. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali lagi katakan sama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari lebih lagi dari orangkan pujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan, ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Katakan sama-sama, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan sama-sama, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi dengan penuh kerinduan akan pujian di hadapan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sama-sama sembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, hosana bagimu Tuhan. Kami nyanyikan pujian kami hanya bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku yara washikana yara. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami, kami bawa korban pujian kami, sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, hosana bagimu Tuhan, yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu, buat pemeliharaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yara lawashikana ya, ku yara lawashikana ya. Oh, tiada nama seperti nama Yesus, tiada nama seperti nama Tuhan, tiada nama seperti nama Yesus, layak menerima glori dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Tiada nama seperti nama Yesus, tiada nama seperti nama Tuhan, tiada nama seperti nama Yesus, layak menerima glori dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Sekali katakan sama-sama, tiada nama seperti nama Yesus, tiada nama, tiada nama seperti nama Tuhan, tiada nama seperti nama Yesus, layak menerima glori dan hormat, kuasa dan pujian selamanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Allah yang luar biasa, yang siap meninggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita
memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Dia Allah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Katakan sama-sama, glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Say glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Di dalam namanya ada keselamatanku kan. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sama-sama. Kekal. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Salam sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya sebagai hamba Allah, saudara tetap berada dalam mujizat Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Artinya terjemahan lain diterjemahkan bahwa Tuhan itu menolong tepat waktu. Yang setuju katakan amin. Kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu hari ini di tempat ini seperti di surga. Kami percaya ketika kerajaan Allah dan rajanya hadir di tengah-tengah kami, ada pertolongan, ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera. Perkara-perkara surga akan terjadi dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu atas kami. Jika ada yang datang dengan pergumulan hari ini, ikuti program ini dalam kelemahan tubuh. Ikuti program ini dalam persoalan-persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Kami percaya kami punya Tuhan yang lahir atas hidup kami, disebut penasihat ajaib atas seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini hamba hanya seorang hamba, tetapi urapi secara khusus sehingga menit-menit ke depan menjadi 1 menit di mana kehadiran Allah di tengah-tengah dalam seluruh kehidupan kami. Ada mujizat, pertolongan, anugerah, dan perkara-perkara yang mustahil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin, haleluya. Shalom buat Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada.
Senang sekali menjumpai saudara tentunya, dan shalom buat kita semuanya. Dan doa saya, setiap saudara terus berjalan dalam anugerah demi anugerah, berjalan dalam mujizat demi mujizat, dan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Mungkin sebagian saudara menatap saya dan berkata, Pak Wahyu, hari-hari ini saya mengalami struggle, hari ini saya menghadapi tantangan, hari-hari ini saya menghadapi masalah. Jawaban saya sederhana, belum ditolong Tuhan bukan berarti tidak. Tuhan akan menolong seperti doa saya tadi, bahwa Tuhan penolong dalam kesesakan. Sungguh sangat terbukti. Katakan sama-sama, terbukti yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak terlalu dini menolong kita, tetapi Tuhan juga tepat waktu. Ketika Yesus harus mengunjungi Lazarus yang sudah mati, Maria berkata, sudah terlambat. No. Saya tidak terlambat, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Kelihatannya secara manusia terlambat, tetapi Tuhan selalu tepat waktu. Yang setuju katakan amin sama-sama, haleluya. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu aku tahu siapa yang ku percaya. Maka di akhir dari khotbah saya kita akan nyanyi, aku percaya Tuhan ku ajaib, Kau turun tangan. Yang setuju katakan amin. Tepuk dada saudara, aku tahu siapa yang ku percaya. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa saya sebagai hamba Allah, apa yang kita renungkan sepanjang menit-menit ke depan, menginspirasi saudara, mengingatkan saudara, menjadikan saudara tetap kuat dan tetap percaya, dan saudara akhirnya melihat pertolongan dan anugerah daripada Tuhan. Aku tahu siapa yang ku percaya. Siapa yang kita percaya? Namanya Yesus. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu statement pernyataan iman yang sepertinya menantang kita kepada Allah dan akhirnya melahirkan mujizat Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, I know to whom I believe. Aku tahu siapa yang aku percaya. Aku ngerti. Seharusnya kekuatan iman, level iman yang harus kita miliki seperti yang tertulis di depan. Aku tahu siapa yang ku percaya, sehingga tidak ada satu orang pun mundur. Saudaraku, di tengah-tengahnya Ayub bergumul, di tengah-tengahnya ngalami berbagai macam hal, tapi pada akhirnya pasal 40 ke atas, Ayub berkata, bukan dari kata orang. Terjemahan bebas saya, sekarang aku tahu bahwa my God is living God. Di layar kaca saudara ada satu pernyataan, 3 pernyataan yang saya ambil, tentunya banyak banget. Tapi saudaraku, yang pertama adalah Abraham. Ketika Abraham mendapatkan firman dari Tuhan, mendapatkan perintah dari Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Padahal kalau kita lihat cerita sebelumnya, bahwa mereka sedang bergumul untuk mendapatkan anak yang dikasihi, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kusebutkan kepadamu. Dan akhirnya singkat cerita, Abraham taat bahwa dia harus mempersembahkan Ishak. Karena Abraham tahu siapa Allah yang dia sembah. Abraham kenal siapa Tuhannya. Dan dia berkata, siap komandan. Dan cerita selanjutnya firman Tuhan, Abraham benar-benar mempersembahkan. Kita tahu ketika kita melakukan sesuatu radikal untuk Tuhan, karena kita tahu bahwa siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita layani. Abraham taat ketika dapat, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yang Ishak. Abraham tahu
bahwa dia yakin dan percaya dengan imannya. Pasti ada rencana Tuhan di balik apa yang kita hadapi. Kadang-kala kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Belajar dari Abraham. Beberapa waktu yang lalu, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan di satu kota. Dan dia minta dukungan doa di salah satu mall di Ciko. Sambil makan donat dan minum, saudara. Saya cuma bilang, kalau Abraham diutus, saudaraku, saya bilang sama hamba Tuhan ini, diutus tanpa sebuah tujuan yang sama, belum tahu kemana arahnya pergi. Tapi kalian diutus, suami istri, saya bilang, tujuan yang jelas, go ahead. Abraham taat. Karena apa? Karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Yang kedua, pernyataan daripada Daniel ketika dia bergumul untuk menghadapi tantangan yang sedang dia hadapi, dan dia harus menyembah patung yang disediakan. Daniel berkata, jika Allah kami, ini bukti bahwa Daniel kenal siapa Allahnya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami, begitu yakin, dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Kristus, selain Abraham, Daniel kenal siapa Tuhannya. Makanya dalam kitab Filipi dikatakan, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kata mengenal memiliki beberapa arti. Mengenal Tuhan lewat intimacy with God. Ketika saudara lebih dalam lagi, air mata keluar, nangis, saudara ketemu Tuhan lewat intimasi. Tapi rupanya kata epigenosko, mengenal Tuhan itu lewat persoalan. Makanya ketika Ayub ngalami tantangan, kesulitan dan semuanya, pasal 40 ke atas dia berkata, sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Pak, Bu, Tuhan itu selalu punya tujuan. Kenapa diizinkan sakit? Bukan memberikan sakit, diizinkan. Kenapa diizinkan menghadapi masalah? Kenapa diizinkan begini? Kenapa diizinkan begitu? Satu saat ada berkata, Pak, saya ini masalah satu belum selesai, sudah masalah yang lain datang. Seperti jatuh ketimpa tangga dan sebagainya. No. Yang pertama, Tuhan akan memberikan kemampuan. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Tetapi yang kedua, Tuhan punya tujuan untuk mengenal secara pribadi. Yang perlu kesembuhan adalah orang yang sakit. Yang perlu mujizat adalah orang yang sedang mengalami pergumulan. Kalau sonde ada apa-apa, tidak mengalami mujizat. Mujizat apa? Jadi kalau hari ini sahabat Kristus sedang bergumul menghadapi sesuatu yang berat, menghadapi masalah yang berat, menghadapi kesulitan yang berat, ekonomi yang berat, masa depan yang berat, dengar baik. Tuhan akan melakukan sesuatu buat saudara. Punya keyakinan iman seperti Daniel. Jika Allah yang kami sembah, kami puja sanggup melepaskan kami, pasti akan dilepaskan. Ambil kata-kata ini. Jika Tuhannya Daniel yang dia sembah sanggup melepaskan, Tuhan juga sanggup melepaskan dan menolong seluruh persoalan yang aku hadapi. Yang setuju katakan amin. Yang bersaudara dimanapun saudara berada, Pak Tony dan Ibu yang ada di Sidoarjo, teman-teman yang di Flores, yang ada di Sumba, Lombok, Jakarta, Sulawesi, Malaysia, Singapura, Taiwan, Pak Gunawan, Tuhan memberkati setiap saudara. Karena saya percaya firman Tuhan itu dan ya amin. Dan digenapi atas seluruh umat Tuhan yang sedang mendengarkan program ini. Yang ketiga, pernyataan dari wanita pendaraan 12 tahun. Dia berkata, asalku jamah jubahnya, maka saya akan sembuh. Dia begitu yakin. Why? Kenapa? Karena dia kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita kenal siapa Tuhan yang kita layani, Pak Bu.
Sekalipun mungkin saudara banyak perkara, perkara memang banyak. Saya percaya ketika kita mengenal seperti Abraham harus taat mengorbankan segala sesuatu. Seperti Daniel, kalau Tuhan yang aku sembah tidak sanggup melepaskan, Tuhan akan juga melepaskan juga. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, Pak Wahyu, saya sedang berada di ujung tanduk tadi ya. Kalau Tuhan tak tolong, ancor peseknya telur. Dengar baik. Kenalilah siapa Tuhan. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku memegang engkau di tangan kananku. Kalau Abraham bisa punya keyakinan iman. Kalau Daniel bisa keyakinan iman karena dia kenal siapa Allahnya. Kalau wanita pendaran 12 tahun, dia tahu siapa Allahnya dan punya pernyataan iman. Bagaimana dengan saya dan saudara? Seharusnya hal yang sama. Bagaimana dengan kita, orang-orang percaya yang hidup dalam generasi ini? Bagaimana setiap saudara yang dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini? Saya percaya kita kenal siapa Allah yang kita sembah, kita kenal hamba-hamba Tuhan dengar, kita kenal siapa Allah yang kita layani. Oleh karena itu firman Tuhan berkata begini, serahkanlah hidupmu dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada siapa? Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Kemarin saya dihubungi seorang hamba Tuhan dan berkata, kenapa masalah saya terlalu berat? Kenapa saya stres rasanya? Saudaraku, sisi lain bukan berarti saya tidak ketemu struggle, tantangan, saya ketemu. Saya selalu tampil penuh dengan sukacita, bukan karena dibuat-buat. Kemarin kami pergi ke kabupaten lain bersama dengan beberapa pendeta di Kabupaten Sumba Timur. Karena ada salah satu hamba Tuhan yang memang sudah senior dipanggil Tuhan. Saya bilang gini sama teman-teman, pendeta itu seperti artis. Orang lain jemaat tidak tahu lu ada masalah atau tidak. Lu dalam pergumulan atau tidak, harus tampil sukacita, harus tampil bahagia. Karena memang seharusnya ketika ada Yesus, hidup kita bahagia. Amin, amin, amin. Jadi tidak peduli saudara ada masalah atau tidak. Saya cuma bilang sama hamba Tuhan yang tanya saya, kenapa saya stres? Saya bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan ia akan bertindak. Hal yang sama saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang program ini. Sama-sama mendengarkan program ini. Jika engkau mengalami banyak hal dalam hidup ini. Jawaban saya sederhana Pak Bu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Jangan cawe-cawe lagi. Saya bilang gak usah mikir caranya. Cara milik Tuhan. Kita berdoa, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Suatu saat ada orang yang berkata seperti, Pak, tidak tahu adik saya divonis kanker. Dan sementara mereka harus, saudaraku, harus pergi ke Penang, Malaysia. Saya cuma bilang, tidak ada penyakit yang ringan, sedang, ataupun berat. Di atas kayu salib semua sudah ditebus dan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Tuhan itu sutradara yang baik Pak Bu. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Yang penting serahkanlah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Why? Kenapa? Karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Yang jomblo-jomblo jangan takut. Kemarin ada salah satu pegawai bank di kota kami bilang, Pak Pendeta dukung doa supaya saya dapat jodoh ya. Saya cuma bilang yang namanya rezeki dan jodoh itu datang dari Tuhan. Pasti akan disiapkan oleh Tuhan. Amin Pak Pendeta. Nah, bagaimana cara menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Saudaraku,
Amsal 16 ayat yang 9 kata, menyerahkan rencana dan keinginan kita kepada Tuhan memungkinkan kita untuk mempercayainya dan mengalami kedamaian. Manusia itu kan penuh dengan kemauan, keinginan. Tapi serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, Mazmur 23 ayat 4. Mempercayakan apa? Kedaulatan dan kebaikan Tuhan memungkinkan kita untuk memiliki iman yang kuat dan percaya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kadangkala saya sebagai hamba Allah, sampai hamba Tuhan saya ketemu dengan pergumulan-pergumulan baik dalam pelayanan atau yang lain sebagainya. Jawaban saya cuma sederhana, Jesus, menyerahkan kepada Tuhan. Makanya kemarin ketika saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan saya bilang gini, ada cara bagaimana mengalami terobosan. Yang pertama adalah menara doa. Menara doa adalah cara mengambil harta surgawi untuk dipindahkan dalam seluruh kehidupan kita. Doa adalah cara untuk memindahkan semua yang disediakan Allah dalam hidup kita. Makanya ada istilah apa? Doa nafas hidup orang Kristen. Tapi anehnya banyak orang yang tidak berdoa. Artinya banyak orang yang bernafas tapi mati tapi bernafas. Hidup tapi tidak bernafas, saudara. Jadi hari ini belajar dari Abraham, belajar dari Daniel, belajar dari yang namanya wanita pendarahan. Asal kujamah jubahnya, karena dia yakin, dia kenal bahwa mujizat masih terjadi. Doa saya sebagai hamba Allah, jangan putus asa menghadapi hidup ini, apalagi meninggalkan Tuhan. Masih ada mujizat yang bisa terjadi. Di akhir daripada apa yang saya sampaikan, kita membahas 3 perkara tentang karakteristik daripada Tuhan. Karakteristik of God. Yang pertama adalah Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku, penghiburan buat kita, pengharapan buat kita. God the master of blessing. Allah itu jagonya memberkati setiap kita. Yang kedua, God the master of breakthrough. Tuhan jagonya membuat terobosan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang ketiga adalah God the master of peace. 3 perkara ini akan kita bahas bersama-sama bagaimana karakteristik Tuhan kita. Sehingga saudara ngerti betul bahwa Allah yang kita sembah, saudara dan saya paham betul. Kita punya Allah yang tidak main-main. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, jangan dengan Yesus jangan main-main. Kanker aja disembuhkan oleh Tuhan. Orang gila saja disembuhkan oleh Tuhan. Apalagi saudaraku, orang bangkrut, kolaptis dipulihkan oleh Tuhan. Dia jagonya merubah keadaan kita. Jadi bisa berkata, pendeta saya hopeless ini Pak Wahyu. Saya seperti telur di ujung tanduk, don't worry be happy. Karena masih ada Tuhan yang siap bertindak menolong dengan segala mujizatnya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau saudara sedang mengikuti program ini, tulis di komentar saudara. Saudaraku yang dikasih, masih ada mujizat. Yang pertama yang kita bahas adalah God the master of blessing. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah jagonya memberkati orang-orang yang gagal, bangkrut, kolab, tidak berdaya dan sebagainya. God in the master of blessing. Coba lihat apa yang dialami oleh Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negerimu dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, itu perintah Tuhan. Yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar, great nation, dan memberkati engkau materi dan rohani, serta membuat namamu masyhur, great, dan engkau akan menjadi berkat. You will be a blessing. Amin, 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 amin. Jadi rupanya rencana Tuhan itu adalah master plan of prosperity. Saya bilang kepada rekan-rekan pendeta yang bersama dengan saya, saudaraku, saya bilang, yang pasti anak-anak kita akan lebih hebat, lebih dahsyat, lebih diberkati.
Saya bersyukur dengan anak-anak yang bersama dengan saya. Saya WA Pendeta Roni Daud ketika anak-anak pendeta yang melayani di Sumba mulai unggul di beberapa universitas, mulai mengalami kualitas yang bagus. Saya bilang, Pak Roni, tiba saatnya hamba-hamba Tuhan pedesaan mengalami kemuliaan, anak-anaknya mendapatkan berkat secara luar biasa. Kompetisi dengan dunia yang di kota besar, akhirnya dia bisa mengejar dan mendapatkan reward yang sangat luar biasa. Great! You will be a blessing. Jadi jangan curiga sama Tuhan. Yang ketiga, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Yang menghina, meremehkan. Dan olehmu, semua kaum, keren banget. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. A people on earth will be blessed through you. Keren banget. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudaraku, back to basic. Siapapun saudara, pergumulan apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, masalah apapun yang Bapak Ibu Bapak Ibu hadapi, saudara yang hadapi, God the master of blessing. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada you will be a blessing. Saya tidak sedang bicara tentang teologi kemakmuran, tapi saudara diberkati rohani, jiwani, dan badani. Saudara diberkati, saudara sehat, saudara bahagia, saudara sukacita. Amin Pak Tony sama Ibu. Ini keluarga kami yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama, God the master of blessing. Apapun. Sering saya singgung saudaraku, yang namanya berkat tidak dipengaruhi 3S. Sistem, situasi, dan setan sekalipun. Karena Tuhan, ada perjanjian Tuhan dan keturunannya Abraham dengan saudara dan saya. Garisnya garis diberkati. Amin. Darahnya darah diberkati. Amin. Ada lagunya Hamdan Amtete Pak ini. Jangankan gedung, Emilia Contesia. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Itulah diriku, ku katakan padamu, agar engkau tahu siapa diriku. Kadangkala orang, saya bilang ketemu orang, wih sekarang diberkati, enggak kok Pak. Seharusnya ketika ada pendeta orang lain berkata, wih sekarang tokonya diberkati, amin. Sering Ibu Vince bilang, wih Pak, Bapak uang yang baca, amin. Saudaraku, memang kalau kita back to basic, apapun situasi sampean semua hari ini, you will be a blessing. Engkau akan diberkati dan menjadi berkat. Tapi kalau sudah diberkati ya jangan kapoi, jangan pelit Pak Bu. Saya selalu membuat satu kebiasaan yang pertama berat. Ya enggak banyak kalau ketemu orang yang memang Tuhan suruh. Saya titip, ini uang pulsa ya. Tukang ojek ini uang pulsa. Teman-teman pendeta yang memang rasa Tuhan suruh, ini uang pulsa. Tidak banyak, 50. Tapi kan lumayan. 50 kali 20, selamat malam. Tapi menjadi satu habit. Why? Kenapa? You will be a blessing. Diberkati untuk jadi berkat. Amin. Ojo makan bebek sendiri, makan sate kambing sendiri, tak iya, makan pizza sendiri dan sebagainya. Kolesterol sampeyan, Dik. Yang pertama, God the master of blessing. Jangan ragu dengan Tuhan. Anak-anakmu, keturunanmu pasti akan diberkati. Nah pertanyaannya, saudaraku yang diberkati, bagaimana the secret, rahasia disertai dan diberkati Tuhan? Belajar seperti Ishak. Kita harus apa yang pertama? Ishak bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita berteman dengan seseorang,
lihat sepatunya jebol, pasti ini saya belikan ada apa, tak berkati ya. Karena sahabat karib. Ada lagu, I am a friend of God. Kalau kita menjadi sahabatnya Tuhan, seperti Ishak bergaul dengan Tuhan, kebutuhanmu, keperluanmu, pergumulanmu, kesembuhanmu, Tuhan paham dan Tuhan akan lakukan mujizat. Belajar seperti Ishak yang kedua adalah harus taat kepada firman Tuhan. Taat itu dibolak-balik taat. Taat itu sulit kalau tidak terbiasa. Saudaraku, yang ketiga, seperti Ishak, belajar menabur. Ketika saya diberkati dengan jemaat atau orang-orang lain, baik jemaat luar kota, saya selalu bilang, Shalom, Kamsyah, Syesye, Tuhan berkati, terima kasih. Yang ditabur adalah benih, dan benih itu akan berbuah lebat. Karena hukum universal, bukan hanya orang percaya. Kalau orang menabur, hukum agraria, kalau orang menanam, pasti akan menuai. Dan kalau tidak menabur tapi menuai, itu namanya panjuri. Ishak menabur. Coba lihat sejarah Ishak. Terjadi yang namanya kelaparan. Terjadi yang namanya krisis. Tapi Ishak menabur. Ketika Ishak menabur, tambah hari, tambah kaya. Kian hari, kian kaya. Tidak ada dalam sejarah Alkitab orang yang menabur akan kekurangan. Saudaraku. Yang selanjutnya belajar dari Ishak adalah suka mengalah. Berusaha untuk berdamai dengan semua orang dengan berkata, siapa saya, siapa beta. Jadi pendamai. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Jadi pendamai. Tapi saya tidak salah, ampuni. Tapi yang kedua, selain Tuhan adalah master yang suka memberkati mulai sejarah perjanjian Abraham. Tapi yang kedua, God the master of breakthrough. Tuhan adalah jagonya yang memberikan terobosan. Makanya kita harus bergaul dengan Tuhan. Supaya terjadi terobosan-terobosan yang baru. Terobosan adalah sebuah pencapaian yang melampaui atau melebihi batas daripada yang sudah kita capai sebelumnya. Expansion. Apakah bisnis saudara mengalami terobosan? Apakah pelayanan kita mengalami terobosan? Apakah pabrik kita mengalami terobosan dengan kompetisi yang tinggi hari-hari ini? Saudaraku, Tuhan yang menjadi master key-nya. The master key of breakthrough. Daud menyebut Tuhan dengan apa? Tuhan sebagai Tuhan atas terobosan. Setiap nama yang disandang oleh Tuhan berkaitan langsung dengan sifat dan karakternya. Makanya tadi kita bagikan 3 nama Tuhan. Berkaitan langsung dengan sifat dan karakter serta kuasanya. Ketika kita berkata El Shaddai, El Shaddai, Dia Allah yang maha kuasa, itu saudara. Ketika saudara berkata Dia Jehovah Rafa, bagi saudara yang sedang menantikan kesembuhan, ada banyak orang-orang yang sakit. Bukan dalam nama Wahyu, tapi dalam nama Yesus. Bukan nama dengan kita minta nama Yesus, bukan nama nama Yesus. Kanker disembuhkan oleh Tuhan. Orang-orang yang seharusnya koid bablas, ketika mulai percaya, kenal karakter siapa Tuhan, alami pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kadangkala di akhir daripada ibadah kita nyanyi El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kuasa. Nanti di akhir khotbah ini kita nyanyikan sama-sama untuk perjamuan kudus kita hari ini. Kita tahu siapa Allah yang kita kenal. Kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Kita tahu Allah siapa yang kita layani. Dia adalah master of blessing. Memberkati pelayanan, memberkati rumah tangga, memberkati studi, memberkati masa depan. Karena ada ikatan perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Termasuk sampean. Yang kedua, jika saudara sedang stagnan, bisnis pelayanan hidup saudara, Tuhan jagonya memberikan terobosan. Yesaya 54 ayat yang pertama dikatakan, bersorak-soraklah, apa? Hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Ini kondisi yang dipaparkan, yang tidak mengalami terobosan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan mewekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, kemandulan. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Yesaya 54 ayat 1 menunjukkan bahwa situasi betul-betul tidak ada terobosan. Ngalami kemandulan dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam keuangan dan semuanya. Tapi Tuhan bilang perintahkan apa? Bergembiralah dan bersorak-soraklah. Bergembiralah karena Tuhan, firman Tuhan berkata bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hidup Kristen didesain sederhana, indah, dan mengalami kemenangan. Manusia yang kadang-kala ruwet. Sudah doa aku berserah setengah. Masih dipikir pusing gimana ya Tuhan. Bukan berarti kita tidak buat apa-apa. Tuhan masih sanggup melakukan mujizat. Kondisi Yesaya 51, kondisi betul-betul yang bertolak belakang. Tapi Alkitab berkata bergembiralah dan bersorak-soraklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita bersalin. Sebab yang ditinggalkan kondisi ketika saudara bergaul dengan Tuhan. Ketika saudara mengenal siapa Tuhan saudara. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab yang ditinggalkannya, suaminya akan mempunyai lebih banyak daripada yang tidak bersuami. Daripada yang bersuami, firman Tuhan. Menurut manusia itu mustahil Pak Bu. Tapi menurut manusia itu mustahil. Menurut manusia tidak mungkin. Tapi Alkitab berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuh dia. Tapi aku poso Pak, sudah puasa 3 hari 3 malam, Senin, Kemis, Jumat, Sabtu. Saya sudah berdoa. Dengar baik. Bagi manusia, firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya believer, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Satu saat ibu saya, Ibu Rusmini, ibu kita, saudaraku, ada batu dan harus dirujuk ke kota lain, Denpasar. Dokternya panggil saya. Ibu saya murni pendoa. Habis ibadah, pulang masih ibadah lagi. 3 kali sehari seperti Daniel. 3 kali sehari, bahkan bisa lebih. Saya bilang, ayo Bu, berapapun jumlahnya. Saya berdoa, enggak, aku tak doai. Sore, habis dari dokter. Maaf kata, ke kamar kecil. Di kamar mandi keluar, rotok. Serpian batu-batu keluar. Itu Tuhan. Bagi manusia mustahil. Bagi orang yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Selalu ada jalan apa? Terbuka untuk mengalami terobosan. Amin. Sebagai Tuhan atas terobosan, tidak ada jalan buntu. Terakhir, God the master of peace.
damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar. Itu yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat berita media sosial, berbagai macam hal, rasanya tidak ada damai, saudaraku. Tapi di tengah-tengah situasi rumah tangga yang tidak damai, di tengah-tengah dunia yang tidak ada damai, Tuhan berkata sangat luar biasa, damai sejahtera yang kutinggal bagimu adalah kepadamu berbeda. Makanya damai sejahtera, kalau saudara lihat gambar di layar kaca ini, ada gambar, saudaraku Pak Engki itu mesti paham. Gambar orang apa nih Pak Engki? Selancar. Saya tidak selancar karena badan terlalu besar, pasti akan mengalami berat saudaraku. Tapi selancar itu yang dicari apa? Ombak yang tinggi. Kalau tidak ada ombak, tidak ada tantangan, tidak akan indah. Tapi rupanya saya ingin bagikan kepada saudara. Damai sejahtera itu tidak tergantung saudara ada masalah atau tidak. Ketika ada Yesus di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah persoalan yang begitu rumit, dengar baik, damai sejahtera diberikan bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga hidupnya, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, dia tetap mengalami shalom dan damai sejahtera diwujudkan dari wajahnya. Kita melihat situasi yang terjadi, situasi sulit yang kritis membuat para murid-murid takut dan khawatir dan panik. Coba lihat slide ketika ada Yesus, ada damai sejahtera. Pertama, damai sejahtera Kristus itu real, sejati dan tidak tergantung oleh situasi. Saudara ada masalah, saudara tidak ada uang atau ada uang, saudara sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, ketika ada damai sejahtera, semua jadi indah. Tidak tergantung dan itu real saudara. Satu saat waktu saya menjadi salah satu wakil gembala di Yogyakarta. Hari itu saya rasakan malam minggu rasanya macam galau, bete. Kebetulan kami dipinjami tempat oleh jemaat 2 lantai. Saya naik ke atas, saya cuma ngomong gini, Tuhan berikan damai sejahtera, Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus di tengah-tengah kita. Saudaraku, 15 menit kemudian, rasa damai sejahtera itu mengalir dalam hati saya. Dan saya jadi. Yang kedua, ketika situasi sulit, kritis, dan panik, dan takut, dan khawatir. Yang kedua, the inner peace, damai sejahtera muncul dari dalam hati sendiri. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya tidak panjang lebar. Apapun situasi, masalah, sakit penyakit apapun yang kita jumpai, kenalilah siapa Tuhan. Amin. Daniel berkata, kalau Tuhan gue tidak nolong, saya akan tetap percaya. Iman yang keren. Abraham taat pada dia bergumul untuk punya anak yang dikasihnya. Serahkan, dia tahu wanita pendarahan. Dia tahu asal kujama jubahnya karena ada kuasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Akhir daripada khotbah saya menyimpulkan tentang karakteristik daripada Tuhan. Sehingga saudara dan saya tidak ragu untuk beriman dan percaya seperti Daniel, Abraham dan wanita pendarahan. Yang pertama, God the Master of Blessing. Tuhan merencanakan keberkatan, kelimpahan rohani, jasmani dan jiwani. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, God the Master of Breakthrough. Apapun
Mungkin saudara kita stagnan, kita gagal, kita kolab. Tuhan menyediakan terobosan baru. Yang ketiga, God the Master of Peace. Damai sejahtera. Membuat panjang umur, membuat percaya Tuhan lebih lagi, dan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. El Shaddai, El Shaddai, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini dan persiapkan roti dan anggur saudara. Sehingga hari-hari ini saudaraku, saudara melihat apa yang dijanjikan atas Abraham terus terjadi atas setiap keturunan orang yang percaya. Katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Katakan dia besar. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. Sama-sama. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. The Master of Blessing. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Pegang roti di tangan kanan saudara. Perjanjian yang sama seperti yang dilakukan Tuhan kepada Abraham juga terjadi atas hidup saudara. Semua yang saya sampaikan hari ini kebenaran. Master of blessing, master of breakthrough, master of peace akan terjadi atas hidup saudara. Percaya ke saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa daripada tubuh Yesus Kristus. Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan yang berisi anggur. Darah berbicara masalah nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah kehidupan. Akan terjadi di minggu ini terobosan-terobosan yang baru. Bisnis, usaha, rumah tangga, masa depan, studi. Semua akan terjadi. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa daripada darah Yesus Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Yesus. Abraham taat karena dia kenal siapa Tuhannya. Daniel bisa berkata, kalaupun Tuhan tidak menolong, aku akan tetap setia dan percaya. Karena kenal siapa Tuhannya. Wanita pendarahan berkata, asalku jamah jubahnya sembuh. Karena dia tahu bahwa Tuhan sumber mujizat. Bagaimana dengan kita yang perlu mujizat Tuhan? Mari bangkitkan imanmu dan berkata, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. El Shaddai, El Shaddai Allah Maha Kuasa. Nanti kita akan nyanyikan bersama-sama dan pendeta Henggi akan menutup dalam berkat Tuhan. El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, dia besar. El Shaddai mulia. Sama-sama. El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Buka tangan saudara dan terimalah berkat.
dari pendeta Henggi yang akan melepaskan berkat Tuhan Yesus atas hidup saudara semuanya. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan, kami percaya punya Tuhan yang hidup, berkuasa besar, mengatasi segala masalah kami. Karena ini kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sakit sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dihadapkan dengan jalan-jalan buntu Tuhan bukakan pintu-pintu mujizat bagi mereka, dan bawa kami untuk mata kami terus melihat kebaikan, keajaiban, mujizat Tuhan di setiap langkah-langkah hidup kami. Kami bersyukur hari ini menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom.